Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab Angkatan Kedua Kementerian Agama tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Kenalkan, nama saya Triwidya Kartika Putri SPD. Saya mengajar di MAN Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini Senin 6 Desember 2021 saya melakukan perekaman pembelajaran dengan mengambil materi fungsi dan kewenangan lembaga negara, submateri infrastruktur dan infrastruktur. Berikut bukti kartu peserta UKIN PPG Daljab Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Jelasnya, mari kita menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak mualim, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Coba ketua kelas, mana ketua kelas? Nah, coba pimpin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, seperti kata Mario tadi, kita harus memulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak mualim sekalian, pagi ini alhamdulillah cerah ya harinya ya. Jadi sebelum seperti biasanya juga, sebelum kita memulai ingin menanyakan juga kehadiran kalian. Kira-kira hari ini mualim absen ya? Agung Hadir mualim. Naisila, Rahel Salma, Ramadhani Soleha, Salsabila, Samil, Siva, Tengku Adam. Hadir mualim. Hadir semua ya, alhamdulillah. Pertemuan kita kali ini tidak terlepas selalu mengingatkan kepada anak mualim untuk kerapian baik di dalam kelas dan juga kebersihan merupakan peranan penting di dalam pelaksanaan kegiatan KBM. Kenapa? Karena kalau suasana kelas bersih dan rapi, ini akan terasa nyaman dan enak ya. Coba kita lihat di sini ada bahwasannya kerapian dan kebersihan ruangan kelas merupakan sebagai moto. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam hal ini ada hal-hal yang berkaitan dengan materi kita. Ada yang masih ingat tentang apa tugas MPR? Anak mualim? Ada? Ya, coba kakak. Ada yang masih ingat apa tugas MPR? Saya Marim. Ya, silakan. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Tugas dan wewenang dari MPR itu salah satunya melantik presiden dan wakil presiden melalui dari pemilihan umum yang disahkan yang dirapatkan yang paripurna. Masih bagus. Jadi selain tugasnya mengubah ya, tadi kan mengubah ya kakak ya, mengubah, dan yang berikutnya adalah melantik
presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu siapa yang memenangkannya. Yang berikutnya, masih ingat nggak kalian apa hubungan partai politik dengan DPR? Yang kedua, Ya, hubungan antara DPR yaitu satu partai politik yang partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses. kalau partai politik bertindak sebagai perantara. Proses pengambilan keputusan bernegara. Pengambilan keputusan dalam bernegara. Oke. Ada lagi yang tahu? Ada yang hubungan lagi? Ayo silakan. Peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Dinamika kegiatan bernegara. Seperti dinamika terus berkembang ya. Ada lagi kira-kira yang tahu? Ya. Hubungan partai politik dengan pemerintah demokrasi adalah sebuah bentuk pelaksanaan demokrasi pada sebuah negara. Ya, bagus. Silakan yang lain lagi bisa ngambil berikutnya. Ya, Kak. Partai politik akan menjadi penyerap, penghimpun, dan juga penyalur aspirasi dari politik masyarakat di dalam menentukan dan juga menentukan sebuah kebijakan negara yang ada. Jadi sebagai aspirasi dari kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ya. Ada lagi kira-kira yang tahu lagi Kak? Hubungannya yaitu partai politik sendiri kemudian menjadi sebuah organisasi di mana akan bersifat nasional yang dimana kemudian dibentuk oleh sebuah kelompok warga negara Indonesia. Bagus. Ternyata masih ingat ya semua ya? Alhamdulillah masih sama. Masih kan mereka? Kira-kira yang tahu? Sama. Ya? Bang? Menurut saya hubungan partai politik dengan DPR itu dari segala contohnya saja kita sudah tahu bahwa partai politik itu yang melangsungkan proses-proses dalam kegiatan seperti pemilu. Jadi hubungannya sangat penting dan sangat erat. Ya, baik. Yang berikutnya, yang tahu lagi? Siapa yang tahu? Ya. Ya, partai politik sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Salah satu juga ya, dengan pemerintahan DPR. Yang berikutnya, ya. Sebagai pelaksanaan demokrasi. Selanjutnya ada lagi. Ada? Ya. Menjadi sebuah organisasi yang dimanfaatkan dan di mana ada organisasi nasional di mana kemudian dibentuk oleh sebuah kelompok
pemerintahan. Tapi kalau kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik, maka kita harus belajar. Karena memang kata mengatakan orang tua ya, orang tua pemuda ilmu sampai kedisiplinan. Belajar itu tidak mengenal tempat, usia, kapanpun kalau kita ada niat untuk belajar, teruslah kita harus belajar. Coba kita lihat di monitor ya. Kita sekarang ini membahas tentang suprastruktural dan infrastruktur politik Indonesia. Kita perhatikan ya, kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita akan membahas sistem politik. Sistem politik Indonesia, baru nanti suprastruktur politik Indonesia dan infrastruktur politik Indonesia. Tadi kita bahas sistem politik di Indonesia. Apa sih sistem politik di Indonesia? Coba kita lihat. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menentukan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Sistem politik di Indonesia adalah sebuah sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Jadi kita membahas tentang suprastruktur. Inilah yang dikatakan suprastruktur politik Indonesia. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, dan juga ada kekuasaan yudikatif. Eksekutif menjalankan, legislatif membuat aturan, yudikatif mengawasi dari aturan yang sudah dibuat sesuai tidak apa yang dijalankan oleh pemerintah. Kita lihat ya, suprastruktur politik memiliki peranan menjalankan fungsi-fungsi output seperti fungsi pengambilan keputusan, fungsi pelaksanaan keputusan, dan fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan. Dalam fungsi pengambilan keputusan, ini yang menjalankan adalah lembaga eksekutif. Yang berikutnya, fungsi pelaksanaan keputusan ini dijalankan oleh eksekutif dan aparat birokrasi. Yang ketiga, fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan dijalankan oleh yudikatif atau badan-badan kehakiman. Suprastruktur, kita lihat pada ini enaknya, mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Suprastruktur adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Ya, bisa lihat ya,
DPR itu sebagai mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Ya. Suprastruktur merupakan gambaran pemerintah dalam nasi luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari pembahasan MPR ya, memang kita tahu ya, terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat 1. Ada kan buku pasalnya kan? Nah, bisa kita lihat. Apa bunyi pasal 2 ayat 1? Ya, sama kan? Sama ini kan sama yang di apa ini? Baik. Undang-Undang yang mengatur tentang susunan dan kehidupan MPR adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, di mana berisikan anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Ini terdapat pasal 2 ayat 1. Kan? Yang berikutnya anggota MPR sebanyak 550 orang terdiri dari anggota DPD adalah 4 kali jumlah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Yang berikutnya, coba bacakan Bang Teguh. MPR adalah lembaga negara, bukan lembaga tertinggi negara. MPR adalah lembaga negara, bukan lembaga tertinggi negara. Berikutnya, Agung. Tugas dan wewenang MPR adalah wewenang umum dan minta presiden, melatih presiden dan atau wakil presiden dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan yang menurut Presiden pasal 3 ayat 123. Yang terbit tahun 1945. Berikutnya, Bang. Ya. MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Buku Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jelas ya? Tahu kan? Sekarang kita bahas tentang presiden. Presiden, siapa yang tahu ini gambar siapa? Bapak Jokowi. Bapak Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan materi kita membahas tentang presiden. Jadi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 ayat 1, di mana Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nih, prinsip Republik Indonesia menganut sistem presidensial dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1. Coba, ada yang tahu pasal 4 ayat 1? Terakhir. Presiden memegang kekuasaan
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ya, benar. Tadi ya, yang mengatur tentang sistem presidensil ya. Yang berikutnya kita membahas tentang DPR. DPR, kita lihat ya. Nanti kalau kamu pergi ke Jakarta, inilah yang namanya gedung DPR RI. Sebenarnya, susunan dan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Ini ya yang dimiliki oleh DPR ya. Sedangkan kalau fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, mereka ini fungsinya sebagai legislasi, sebagai anggaran, dan juga sebagai pengawasan. Ini DPD tadi kan bagian dari MPR. Dewan Perwakilan Rakyat dan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Ini lembaga MPR juga. BPK, ada yang tahu apa yang kalian dari BPK? Ya. Badan Perpustakaan Keuangan. Kamu dari model apa? Sama. Oh. BPK adalah tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Ini katanya nih tugas BPK memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR, tidak boleh disembunyikan. Kita tugas BPK ya, sudah diperiksa, mereka bertanggung jawab tentang keuangan negara, di mana hasil pemeriksaan mereka itu tidak boleh tidak diberitahukan kepada DPR. Yang berikutnya kita bisa melihat bahan pemeriksa keuangan semua pelaksanaan APBN. Jadi bahan yang untuk diperiksa itu adalah yang berkaitan dengan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Ini untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Pelaksanaan pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang. Memeriksa semua pelaksanaan APBN. Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. Dan sudah disimpulkan ini ya. Ya nah, disimpulkan tadi ya. BPK itu memeriksa, tapi hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Lanjutkan, Abang? Ya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Terus Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ini sudah ada perubahan ya. Pertama kan 2004, baru kan 2006. Baik. MA. Ada yang tahu MA? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi ruang lingkupnya ini sangat banyak dia ya. Satu di peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan di mahkamah konstitusi. Coba bacakan. Kakak. Ya, pasal 24 ayat 2. Jangan lupa nomor bukunya. Mahkamah Agung membawa Pasal 24 ayat 2 bunyinya Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung berbagai kemudian yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. ya, baik. Nah, yang berikutnya sekarang kita Melalui peradilan Indonesia pada Pancasila menggunakan Indonesia salah satu berikutnya Kak. Ya, tentang Mahkamah Agung. Nah, ini kita membuat tentang Mahkamah Indonesia. Bacakan. Baik. Melakukan pengawasan kepada para hakim supaya hakim betul ya tidak bersebelah dalam memutuskan sebuah keputusan. Kita lihat ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tadi sudah kita bahas tentang suprastruktural. Sekarang kita membahas tentang infrastruktur
something that we don't have first. Dia tadi apa daftar nama-nama dengan negara-negara yang sedang akan masuk ke
sosial tadi sudah dijelaskan semuanya. Informasi apa saja yang sudah kalian ketahui tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Ya, mulai lagi ya. Lembaga negara melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Oke ya. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Kelompok ada 2 kelompok nanti kita bentuk sesuai dengan hitungan huruf ya. A, B, A, B, A, B, A, B. Coba diulang. A, B, A, B, A, B, A, B. yang kelompok A silakan bergabung dengan kelompok A. Yang kelompok B silakan bergabung dengan kelompok B. Tentang sistem politik di Indonesia. Kelompok B tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Ya, tadi sudah diskusi ya. Diskusi kelompok. Silakan kamu kerjakan sesuai dengan tugas masing-masing. Apabila pernah Diskusikan ya, diskusikan hal-hal yang penting yang harus dikerjakan sesuai dengan konsep-konsep yang harus didiskusikan. Ini mohon dilakukan diskusikan nextnya.
Nah, sekarang masuk kita tentang MPR. Pertama ya sudah tentulah apa itu Majelis MPR. Permusyawaratan Rakyat. Ya, baru MPR itu kita cari dulu apa kegunaannya, fungsinya. Ya, terus mungkin ya sama dia dengan wewenangnya kan. Berapa anggotanya? Masalah jabatannya. Ya, jabatannya itu berapa? Terus bagaimana pemilihannya? Jadi apakah dia itu dipilih secara demokrasi atau satu-satu dia dipilih, maksudnya asal langsung diangkat aja. Nah, terus apa di sini? Ini jabatan. Masa jabatan selama 5 tahun menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 10. Jadi ya, Undang-Undang Nomor 22. Coba aja lah. Nomor 22. Iya, Nah, ini kalau kita dari Pancasila, tulis saja. Melaksanakan undang-undang konstitusi, undang-undang konstitusi negara Republik Indonesia. Itu ada satu hari begini. Terus ini kalian. Nah, jadi sini pas ini terus. Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3. Nah, jadi sebelum melakukan perubahan yang sampai tetap pada 16.
Udah dapat mana? Di pasal dari ayat 1 sampai ayat 3. Dan dari catatan PPS. Masih juga. Baik, setelah didiskusikan dengan teman-teman di ruang umum dan pemecahkan masalah, selanjutnya coba minta konsentrasikan hasil diskusinya ke depan dari kelompok B terlebih dahulu. Silakan. Siapa yang mau di kelompok B? Ada. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Dari hasil presentasi yang telah kami lakukan, dari hasil diskusi yang telah kami lakukan dari kelompok B, saya akan membacakan hasilnya tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama adalah lembaga MPR atau bisa disebut dengan kepanjangannya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sini MPR memiliki beberapa wewenang. Yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melakukan pelantikan presiden dan wakil presiden yang diikuti dalam proses pemilu dengan sistem demokrasi. Dan setelah itu adalah mengajukan dan mengubah pasal Undang-Undang Dasar. Setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini dipilih secara demokrasi juga, dikarenakan Indonesia adalah negara demokrasi. Setelah itu, masa jabatan MPR adalah 5 tahun. Setelah itu masa jabatannya selesai. Lembaga negara yang kedua yaitu presiden dan wakil presiden. Tentu saja tidak asing lagi yang namanya presiden dan wakil presiden di telinga kita semua. Memiliki wewenang dan tugas yaitu memegang kekuasaan tertinggi terhadap Tentara Nasional Indonesia. Yang kedua, mengangkat dari duta dan konsul. Dan yang ketiga adalah memberi gerasi dan amnesti. Yang ketiga adalah BPK, singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia. Memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Yang keempat adalah Mahkamah Agung, memiliki wewenang melakukan pertimbangan kepada presiden terhadap gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua, mengajukan dari 3 orang hakim konstitusi. Dan yang ketiga, memiliki wewenang pengadilan pada bagian kasasi. Oke, mungkin cuma itu dari beberapa lembaga negara yang telah kami diskusikan, dan alhamdulillah yang dapat kami sampaikan kepada kelompok dan teman-teman yang berada di luar kelompok kami. Mungkin hanya itu. Jika ada kesalahan kepada teman saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya perwakilan kelompok A akan menyampaikan pendapat tentang sistem politik di Indonesia. Kami akan menyampaikan dua pendapat yang mungkin terdengar berbeda. Nah, pendapat pertama, politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang dibagi menjadi dua kamar, yaitu DPR dan DPD. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendapat kedua, setiap negara memiliki sistem politik tertentu, termasuk Indonesia. Sistem politik bagi setiap bangsa merupakan urat nadi yang menjadi saluran darah bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara yang sehat dan sejahtera. Fungsi politik yang sehat dan sejahtera tertumpu pada harapan yang besar dari bangsa dan negara untuk mengartikulasi aliran darah dan bertumbuh dan berkembangnya berbagai aspek kehidupan negara. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan hukum. Kondisi sistem politik dewasa ini cukup mengkhawatirkan, terutama ketika dimanfaatkan oleh sebagian oknum pelaku dalam pemerintahan yang memegang kendali pemerintahan di berbagai lini, hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti partai politik yang berkuasa, sehingga politik berkemungkinan akan selalu berubah bergantung pada partai yang berkuasa. Padahal siapapun yang berkuasa, partai apapun dan dari golongan manapun, sistem politik Indonesia harus tetap sama selama masih dapat dipakai. Dengan demikian, proses pembangunan politik tidak akan terhambat tanpa terpengaruh oleh para pemegang kekuasaan. Demikian pendapat tentang sistem politik Indonesia dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita presentasikan ya. Dari materi yang sudah kita bahas ini, dari kesimpulan yang bisa kita ambil negara ini, ada yang bisa kesimpulannya? Jadi dari materi kita ini dapat kita ambil kesimpulannya, ada yang bisa? Kita ambil kesimpulannya, ada yang bisa? Ya? Menurut saya sendiri, kesimpulan dari materi yang dari tadi kita bahas itu bahwa setiap lembaga negara yang berada di Indonesia itu wewenang dan tugasnya itu tidak akan terlepas dari yang namanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, jadi bagus. Jadi setiap lembaga negara memiliki tugas dan kewenangannya, tidak boleh lari dari Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Barangkali ini nanti ada LKPD latihan ya. Nah, ini mau membagikan LKPD sama kalian, tolong dikerjakan LKPD-nya ya. Ini
baca, mengerjakan. Sudah, kamu kerjakan. Dan karena waktu kita sudah mau habis ya, waktu materi pelajaran kita sudah mau habis, Mualim hanya berpesan kepada kalian, salah satunya dan selalu mau diingatkan, jangan lupa sholat, kerjakan tepat waktu. Yang berikutnya, seperti biasa, hormati dan patuhi orang tua, guru, dan juga orang-orang yang sudah memberikan manfaat kepadanya. Dan tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pergunakan masker. Tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara, tapi subbagiannya yang akan kita bahas untuk minggu depan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Apa saja yang dapat kita ambil dari materi yang kita pelajari saat sekarang ini? Ya. Bahwasanya fungsi lembaga negara mempunyai tugas yang berbeda. Ya, jadi setiap lembaga negara itu tidak ada yang punya tugas sama, tapi mereka punya tugas masing-masing. Dan di dalam tugas dan kewenangan mereka punya tanggung jawab yang berbeda-beda juga. Sehingga antara satu lembaga dengan lembaga yang lain tidak ada yang sama tanggung jawabnya dan juga fungsinya. Dari materi yang sudah kita bahas ini, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil fungsi dan lembaga negara ini bisa kesimpulannya ya. Menurut saya sendiri kesimpulan dari materi yang dari kita bahas itu bahwa setiap lembaga negara yang ada di Indonesia itu wewenang dan tugasnya itu tidak akan terlepas dari yang namanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, jadi bagus. Jadi setiap lembaga negara memiliki tugas dan kewenangannya, tidak boleh lari dari Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Dan Mualim ini nanti ada LKPD latihan ya. Nah, ini mau membagikan LKPD sama kalian, tolong dikerjakan LKPD-nya ya. Ini mau dikerjakan LKPD-nya. Perhatikan apa instruksi tugasnya ya. Ya, dan bisa dibaca. Mengerjakan. Karena waktu kita sudah mau habis ya, materi pelajaran kita sudah mau habis. Mualim hanya berpesan kepada kalian, salah satunya dan selalu mau diingatkan, jangan lupa sholat, kerjakan tepat waktu. Yang berikutnya, seperti biasa, hormati dan patuhi orang tua, guru, dan juga orang-orang yang sudah memberikan manfaat kepadanya. Dan tetap kita menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pergunakan masker. Dan tak lupa Mualim akan mengingatkan kepada kita bahwasannya untuk minggu depan materi kita masih sama, hanya saja materi kita tentang
fungsi dan kewenangan lembaga negara, tapi subbagiannya yang akan kita bahas untuk minggu depan tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Dan tanpa kita selalu mengucapkan syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan kesehatan kepada kita sampai saat ini kita bisa berkumpul, bisa belajar, dan jangan lupa kita pun tetap mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Mungkin sampai di situ saja. Dan lupa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.